Nah sekarang saya akan memberikan permainan yang sangat sulit. Untuk mahasiswa nggak boleh gampang. Permainan sweet. Ya gitu aja, gunting. Gunting, kertas, batu. Oke? Sekarang kamu mau pilih yang mana di antara tiga ini? Mas siapa namanya? Agung. Agung dengan? Arul. Daeng Agus. Daeng Agus. Daeng Arul. Ya. Kesanang. Sini kok dek, sini. Oke? Ya. Agak kareba? Baju-baju. Udah bisa sedikit Pak Ustaz. Sudah. Sedikit. Boleh dekat kakak? Dengan kakak siapa? Ninda. Kakak Ninda. Satu lagi dengan kakak? Ulfa. Oke. Sekarang kita minta sweet ya. Berdua. Gunting, kertas, batu. Gunting, kertas, batu. Terserah. Oke? Nanti dijelaskan. Anda juga. Anda jelaskan. Maksudnya gunting itu apa? Berdasarkan tadi keilmuan, keimanan, dan tausiah yang sudah dimiliki. Oke, siap ya? Silakan, sweet ya. Nanti jelaskan. Sudah paham? Sudah paham? Silakan sweet, pegang, bersiap. 3, 2, 1. Yang menang, yang batu. Boleh dijelaskan? Ya. Kenapa saya memilih batu? Ya. Karena sesuai tadi nasihat yang disampaikan oleh Ustadz bahwa menjadi seorang penuntut ilmu itu kita harus kuat, tegar, dan harus optimis dan percaya. Nah seperti tadi yang dikatakan bahwa yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dengan kita memberikan kekuatan kepada diri kita sehingga kita bisa mengangkat derajat kita. Jadi lebih percaya diri menuntut ilmu dan lebih mengamalkan nantinya ilmu yang telah kita dapat. Wih, Mantap. Macako. Mantap ya? Mantap. Saya Mas Bayu ketika berbicara tentang batu dan ilmu, sekeras-kerasnya batu, ditetesi air yang lembut. Kalau ditetesin terus, Ya. pasti berlubang. Betul. Itu kata orang tua dulu. Kalau kau tekun menuntut ilmu, keras apapun hidupmu, pasti kau bisa lalui. Oke, kita Jangan berikan baru tepuk satu tangan. kali menyerami dia bilang, mak, ndak bisa mak kuliah mak, sekiki dosenku. Menyerah, aduh sudah. Itu bukan karakter orang penuntut ilmu. Ya. Ya, Siap. cocok, betul sekali. Oke, Ya. berikutnya. Ya baik. Kenapa memilih gunting? Ya saya memilih gunting karena pemikirannya bahwa sebagai seorang mahasiswa kita harus memiliki pemikiran yang tajam. Kemudian bagaimana kemudian kita mengamalkan ilmu itu dengan baik. Tapi sayangnya ternyata memang betul yang dikatakan oleh teman saya bahwa batu ketika melawan gunting tidak akan pernah bisa menang. Mengapa kemudian ketika kita belajar dengan tekun, ketika kita belajar dengan kuat, hal yang kemudian kita pikir bahwa pemikiran tajam itu, kemudian hal yang kita anggap bahwa kita bisa melakukannya, tapi ketika kita tidak kekeh, tidak gigih, tidak tekun dalam menuntut ilmu, hal yang semestinya bisa kita raih, kita impikan dan kita capai mimpi itu tidak akan pernah bisa terwujud. Meskipun kita memiliki ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan iman, kemudian tidak dibarengi dengan ilmu yang baik, dengan tekad dan yang kuat, tidak akan pernah bisa mengambil ilmu itu dengan baik seperti itu. Dahsyat sekali. Mantap, terima kasih jawabannya. Saya mau ke yang sebelah kiri, yang kakak-kakak di sana. Jangan sampai kau kasih malu laki-laki bos. Kakak Agus. Bro, Ya, 1, 2, 3. Oke. Mas, kakak Agus. Arul. Arul, pilih apa tadi? Kertas. Kertas. Kakak Batu. Oke. Kenapa kertas? Kenapa saya pilih kertas? Perumpamannya begini, ketika batu ini kuat dan keras, pasti masih ada yang bisa kalahkan. Dan yang bisa kalahkan itu adalah orang-orang yang mungkin terlihat lemah atau terlihat ramping, tapi sebenarnya dia lebih hebat dibandingkan orang yang keras itu. apa masuk ramping? Perjelas dulu. Oh, bilang ramping baru kuliah lihati kak. Ya. Oke. Ya. Bagus. Baik. Ya. Siapa namamu? Saya Agung Ustaz. Agus. Agung. Agung. Ya. Oke. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Banyak anak sospol di sini ilmu banggaku. komunikasi. Hah? Kamu? Komunikasi Ustaz. Oh, semester berapa kok? Semester 3. Pernah mau kusiajar? Iya.
Mata kuliah apa? Komunikasi antar pribadi. Wih, pernah dimarahin sama Ustadz? Pak Ustadz baik. Bilang aku jelek nak kasih lulus kok. Depan orangnya aja. Coba kalau masuk kelas Ustadz belum datang. Aduh, Ustadz jangan sampai masuk ke hari ini. Ngaku loh. Baik. Baik langsung ya. Oke, Agung. Kenapa pilih batu? Dan menurut Agung kenapa bisa kalah sama kertas? Karena ketika kita kaitkan dengan kita menuntut ilmu, maka kita harus menjadi orang yang keras. Karena di mana di luar sana tantangan itu banyak sekali yang ingin menerpa kita. Jadi kita harus menjadi batu supaya kita harus tahan banting, kuat dan sebagainya. Tapi juga kita tidak bisa terlalu keras karena bagaimanapun kita sebagai seorang pendakwa penuntut ilmu, kita juga harus tahu kondisinya seseorang seperti apa. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang keras, tapi ketika kita memberikan sebuah masukan, saran dan kritikan, orang itu pasti akan menerima sesuai apa yang telah kita sampaikan dan tergantung bagaimana kita cara menguasai karakternya seseorang di luar sana. Siap, tepuk tangan dong untuk 4 orang yang ada di depan. Saya perlu jelaskan permainan silakan, ini. Pak Ustadz. Harus mengambil iktibar. Pelajaran dari, apa namanya dulu di kampung ini? Pus. Ini kalah sama batu. Cuk. Tunggu dulu, kasih tetap batu. Cuk. Kalah. Kalau dulu ini bukan kertas simbolnya, baru saya tahu. Itu apa Ustadz? Dulu saya di kampung jala. Oh, jala. Artinya batu bisa dijala sama ini. Oh. Tapi ini bisa digunting. Oh, betul. Artinya apa? Tidak ada orang yang hebat selamanya. Itu berarti bahwa jangan kamu sombong dengan apa yang kamu miliki sekarang, karena pasti ada yang mengalahkannya. Itulah sebabnya Allah melarang kita sifat sombong. Karena apa yang kamu sombongkan? Jabatan di Unhas ini setinggi-tinggi jabatan rektor. Tapi pasti ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Biar hebat bagaimana, pensiun, wabillahi taufiq wal hidayah. Ganti lagi. Apalagi yang kamu hebatkan? Kaya. Jangan sombong dengan kaya. Kalau Allah marah, dititipkan satu saja penyakit dalam dirimu, banyak duitmu tapi tidak ada bisa kau makan. Apalagi yang membuat orang sombong? Ilmu. Jangan sombong karena ilmu. Wa ma'utitu minal ilm illa qalila, kata Allah. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Maka ketika kau punya ilmu, sikap yang terbaik adalah menghargai perbedaan. Nah, inilah makna dari adik-adik sekalian, sehingga dari kecil, dari awal kita diajarkan orang tua dulu, pakesingi adekmu, pakesingi ampe-ampemu nak, perbaiki akhlakmu, perbaiki tutur katamu. Karena orang yang baik akhlaknya, tidak ada orang tidak senang. Salah satu sebab Rasulullah itu sukses dalam dakwah karena akhlaknya baik. Maka adik sekalian, tuntut ilmu sedalam-dalamnya, tuntut ilmu sejauh-jauhnya, meskipun dia tidak pernah salah, kenapa dia dituntut? Beda dong Pak Ustadz. Maksudnya bukan dituntut itu diminta pertanggungjawaban, bukan. Ya, pokoknya belajar. Tangkaplah ilmu. Tetapi dengan tetap mengedepankan akhlak. Ada pepatah dulu mengatakan, gantungkan cita-citamu seperti bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Tidak ada orang hina karena rendah hati, dan tidak ada orang mulia karena kesombongannya. Fir'aun laknatullah alaih diharamkan masuk surga, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia jelek, bukan karena dia miskin, tapi karena dia sombong. Sombong al-mutakabbir, yang maha sombong, hanya pantas dimiliki oleh Allah, karena Allah lah yang tak terbatas kemampuannya. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, seperti yang disampaikan tadi, kita harus menyebarkan konten dengan baik, dengan memberikan manfaat
ada unsur edukasi, informasi, lalu kemudian ada hiburannya dan juga ada kritis. Semua itu pasti perlu ilmu. Nah, bagaimana bebas yang tidak bablas? Mohon petuahnya buat kita semua, Pak Ustadz. Semua itu yang bisa membatasinya adalah adab. Kamu bebas, negara demokrasi, bebas, hak asasi. Tapi ingat, ada kewajiban asasi. Kamu bebas memang menyebarkan, tapi di samping kebebasan itu ada hak orang lain yang kalau dia merasa haknya terganggu, maka bisa berujung dengan pidana. Maka puncaknya adalah ilmu. Itu tadi itu. Ilmu ini yang bisa kita tahu. Kalau kau hanya sebar-sebar, tidak ada ilmu, maka ya lihatlah itu kejadian. Saya tidak tahu Pak, saya hanya ikut sebarkan, saya dapat dari grup. Apalagi? Sudah, Ujungnya maka pidana. dibutuhkan ilmu. Maka tentu adik-adik sekalian, aneh kalau ada anak mahasiswa tidak bisa membedakan mana hoax, mana berita yang baik. Pun kalau berita itu benar, berpijak dari pelajaran tadi Abu Hurairah dengan Umar bin Khattab, jangan langsung kau sebarkan apabila berita itu ada mudarat di dalamnya. Dahsyat sekali. Bebas di era zaman sekarang adalah satu hal yang tidak bisa dihindari, tapi tentu ada batasannya. Batasannya itu dia tadi, dua hal yang kita miliki di awal, ilmu dan juga iman. Kami pamit, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh tim dari Metro TV, dan juga terima kasih teman-teman mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, tentunya hanya di Gaspol.